sekarang kita masuk kepada kalau seseorang nih udah mengeluh nyeri haid hebat, dia curiga, saya ada apa-apa nih. Terus ke dokter kandungan dong. Ya. Biasanya diapain sama dokter kandungan tuh? Penanganannya, Mbak. Oke ya, jadi kalau kita curiga adanya nyeri haid ya, tentunya kan kalau dokter kandungan senjatanya adalah USG gitu ya. Jadi dari anamnesis, history, wawancara, ultrasonografi ya. Ya, ultrasonografi. Kita udah curiga banget ini nyeri haid karena endometriosis ya, kita harus lakukan USG. Nah, USG yang paling bagus itu sebenarnya adalah dengan transvaginal, jadi lewat vagina gitu. Karena dari kita bawah bisa ya, betul. Jadi lebih sensitif lah istilahnya ya. Jadi kita bisa melihat selain rahim, kita bisa melihat organ-organ sekitar, ovarium, indung telur, kemudian ada tidak Tapi itu perlengketan. buat yang sudah Menikah. pernah berhubungan seksual atau Betul. sudah menikah ya. Ya. Kalau yang belum pernah berhubungan seksual atau belum menikah, Ya, jadi kalau untuk yang belum pernah berhubungan seksual, kita bisa lakukan USG dari perut ya. Atau misalnya kalau kita curiga nih ada kista gitu ya, kurang kelihatan, kurang jelas dari perut gitu, kita bisa lakukan USG lewat anus. dari dubur ya? Iya, Dari anus ya? lewat dubur gitu. Nggak sakit tapi memang nggak nyaman ya. Iya, cuman gak nyaman aja sih. Tapi manakala dibutuhkan tuh sangat baik ya, Iya, hasilnya kalau kita betul. bisa melihat ya. Oke, lalu setelah dilihat dokter, tadi dicari apa aja, rahimnya dilihat, indung telurnya, rongga sekitar Ya, saluran telur dan sel telurnya ya, indung telurnya ya dilihat. Nah, biasanya kalau misalnya katakanlah satu kasus nih ada kista gitu. Apa yang dilakukan? Apakah harus dioperasi atau diobservasi saja? Gimana tuh? ya. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi memang untuk masalah endometriosis ini, khususnya kista coklat, kista endometriosis ini dilematis sekali gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat case itu keseluruhan gitu. Jadi adakah keluhan-keluhan, misalnya kalau keluhannya nyeri atau infertilitas, terkait infertilitas atau gangguan kesuburan, penata laksananya tentunya akan berbeda. Apakah dia mengalami gangguan haid? Ya, Nyeri haid, nyeri ya? haid. Atau pengen punya anak? Ya, Itu beda. betul, beda gitu ya. Jadi kalau kista, mungkin zaman dahulu itu ketemu kista langsung operasi. Kalau sekarang paradigmanya udah berbeda gitu ya. Jadi kista endometriosis itu merupakan kalau operasi itu merupakan sebenarnya tindakan paling akhir gitu. Ya. Karena prinsipnya adalah operasi sekali dalam seumur hidup gitu. Kista endometriosis itu angka kekambuhannya cukup besar. Gitu. Jadi kalaupun dia dioperasi, tidak menutup kemungkinan dia akan kambuh lagi. Bisa kambuh lagi ya. Betul. Dalam 1-3 tahun bisa 30-50% akan kembali lagi. Betul. Nah, kapan sih ini kista ini harus dioperasi gitu? Jika memang keluhannya misalnya nyeri haidnya hebat gitu. Nyeri haidnya hebat tidak bisa ditanggulangi dengan obat-obatan. Oh, jadi sebelumnya dokter ngasih obat-obatan untuk menanggulangi nyeri haid. Betul. Jadi ada step-stepnya, biasanya dari medis sampai dengan operasi. Atau yang kedua, misalnya dia ingin punya anak, bisa juga ya. Jadi dia ingin punya anak hamil, kemudian kistanya ini mengganggu proses untuk program hamilnya. Misalnya dia ingin bayi tabung gitu ya. Dan kistanya itu mengganggu proses untuk bayi tabung. Jadi dalam proses-proses bayi tabung itu ada salah satunya panen telur gitu. Nah, saat panen telur kita harus mengambil telur di indung telur. Nah, jika dia menghalangi indung telurnya itu, telur-telur yang sehatnya, bisa kita lakukan operasi terlebih dahulu. Misalnya seperti itu. Untuk memudahkan tindakan panen telur tadi ya. Betul gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau untuk program bukan bayi tabung, program hamil ingin gangguan kesuburan, ini lebih dilema untuk kista ini, apakah harus dioperasi atau tidak. Kita lihat sebelum dioperasi, kita harus melihat dulu cadangan telurnya gitu. Jika cadangan telurnya cukup banyak, ya mungkin itu bisa menjadi opsi untuk dilakukan operasi. Tapi jika tidak gitu, cadangan telurnya sudah sedikit, maka tindakan operasi kita sendiri itu bisa membahayakan, bisa menurunkan cadangan telur dari si pasien tersebut ini ya. gitu. Jadi berarti ada satu garis besar bahwa artinya setiap penderita kista endometriosis atau endometritis tidak harus selalu operasi. Betul. Tidak harus selalu operasi. Tidak selalu harus operasi. Sekarang kalau yang nyeri aja gitu ya. Kalau misalnya di USG nggak ada apa-apa, nggak ada kista, tapi nyerinya memang hebat, itu mungkin ya endometriosis begitu mungkin. Nah itu kalau katakanlah
yang terjadi pada pasien ini apa, yang ada kista tapi sakit gitu? Jadi kadangkala ya tadi ya mungkin kita ke endometriosis susukan dalam ya, deep infiltrating endometriosis. Bisa jadi terjadi hal tersebut gitu. Jadi kayak misalnya nyeri haidnya hebat banget gitu. Di USG nggak ada apa-apa nih, nggak ada kista. Tapi mungkin endometriosisnya itu menempel ya, menempel di jaringan, bertumbuh sangat dalam gitu ya. Deep infiltrating endometriosis itu biasanya lebih dari 5 mm. Nah, itu menyebabkan keluhan yang nyeri yang sangat atau hebat. Mungkin dia bercak-bercak aja bisa ya? Bisa, jadi bisa. Di USG nggak kelihatan ya? Betul. Gitu ya? Kalau itu pasti nggak kelihatan. Nah, kalau yang seperti ini kan nggak mungkin dioperasi orang nggak ada kistanya. Dia diberikan apa tuh, obat-obatan? Ya, biasanya memang lini pertama kita tetap berikan obat anti nyeri gitu ya. Tapi anti peradangan anti peradangan atau anti nyeri gitu. Jika dengan anti nyeri saja pasiennya udah cukup baik gitu keluhannya, biasanya kita tidak berikan apa-apa lagi. Banyak nggak gitu. yang seperti ini? Banyak, cukup banyak. Ya? Cukup banyak. Jadi minum obat aja pada saat betul. Happy gitu ya? Iya, dan kadang-kadang pasien itu merasa, masa sih dok saya harus minum obat nyeri terus kalau mens gitu, kasih dong obat yang lain gitu kan. Nah sebenarnya sih itu nggak masalah gitu ya, toh dia minum obat nyerinya juga nggak tiap hari gitu, saat hanya dia pada saat haid ada gitu, keluhan gitu, itu nggak masalah karena memang dari guideline-nya untuk endometriosis terkait nyeri ini adalah yang pertama itu anti nyeri dulu gitu. Nah, jika dengan anti nyeri tidak bisa ditanggulangi, baru kita ke hormonal. Oh, jadi ada dua derajat pengobatan. Betul. Ya. Yang pertama obat-obatan anti nyeri atau anti peradangan. Kalau misalnya tidak mampu, baru ke hormonal. Hormonal nih orang kadang kan udah dapat hormonnya, dapat hormonnya dok. Iya. Takut nih. Ini seperti apa nanti pengobatan yang dilewati pasien kalau dia minum obat hormonal tadi? Ya. Gitu. Jadi kalau untuk obat hormonal itu biasanya kita berikan bisa dengan pil KB misalnya ya, atau suntik KB. Gitu. Dan ini semua harus dengan resep dokter ya? Betul. Nggak boleh ngobatin sendiri nggak bisa. Karena kan dia nanti ternyata dia mengira dia endometriosis, padahal sebenarnya bukan gitu. Betul, masalahnya ada yang lain gitu. Jadi obat hormonal tadi yang paling sering pil KB atau ada pil yang isinya progesteron saja. Kemudian suntik KB atau bisa dengan dilakukan pemasangan IUD yang berisi hormon gitu. Nah, tapi perlu diingat di sini pada pasien-pasien dengan nyeri yang kita berikan pengobatan hormonal, otomatis kan. Jadi kalau kita kasih hormonal ya pasiennya nggak akan hamil dong, gitu. Nah, jadi makanya saya bilang tadi nggak bisa kita mengobati akan berbeda. Mungkin gitu. Kalau untuk yang nggak mau hamil gitu, masih boleh. Belum nikah, boleh. Itu pakai ini boleh. Itu tepat. Jangka panjang gitu. Itu baru tepat gitu. Tapi kalau dia ingin hamil itu penanganannya akan beda lagi. Nah, kalau ada kista nih, katakanlah dia nyeri. Tadi kan dibilang kalau misalnya dengan obat-obatan nggak mampu memperbaiki, itu kistanya diangkat ya? Atau ada nggak ukuran tertentu kista yang, kalau segini harus operasi ini gitu? Atau nggak tentu ukurannya, tergantung keluhan aja? Gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya sih memang kalau untuk kista biasanya sih di atas 4 cm ya. 4 cm. Di atas 4 cm kita lakukan tindakan operatif. Tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi nggak menutup kemungkinan dia di bawah 4 cm pun gitu. Tetap kita lakukan operasi gitu ya, karena ya mungkin dengan medikamentosa tidak tertanggulangi gitu, dan ternyata saat dioperasi biasanya dilakukan operasi laparoskopi ya, karena laparoskopi lebih itu pembedahan dengan teropong ya. Dengan jadi teropong. Lukanya kecil, kita pakai teropong. Betul, dan pembesarannya ya, terutama pembesarannya cukup bisa kita menilai kelainan-kelainan endometriosis yang kecil-kecil gitu. Jadi ada perlengketan. Dan salah satu yang menyebabkan nyeri itu juga pada endometriosis juga ada perlekatan tadi yang saya bilang. Peradangan berulang menimbulkan perlekatan dengan organ-organ sekitar. Itu yang juga menjadi masalah ya. Betul. Dan terlebih lagi kalau misalnya deep infiltrating endometriosis sampai ke dalam, perlekatan mungkin akan lebih hebat. Dan itu terkait dengan nyerinya lebih hebat gitu. Nah, kalau seumpamanya ada kista, terus dia tidak dioperasi gitu, ini akan tambah besar nggak kistanya nih? Jadi kemungkinan itu sih tetap ada, ya kemungkinan dia akan membesar itu tetap ada gitu ya. Cuman kalau ya itu makanya saya bilang
kalau untuk penata laksanaannya misalnya dia ingin hamil ya, sebaiknya jangan menunda-nunda gitu. Jadi langsung program kehamilan. Kalau yang udah mau Ya, nikah lah ya. ya betul. Tapi kalau yang belum itu kita bisa berikan obat ya, misalnya dengan obat hormonal ya, dia bisa setidaknya menekan pertumbuhan dari kistanya atau menekan pertumbuhan endometriosis di jaringan-jaringan lainnya gitu. Yang setidaknya tidak akan tambah lebar Banyak atau ya, banyak ya. gitu. Tapi mungkin nggak kista jadi nyusut kecil gitu dengan Kalau obat hormonal? menyusut itu bisa jadi, tapi kecil Jarang sekali ya, sih, jarang ya. Biasanya menyusutnya juga nggak signifikan gitu. Misalnya dari 8 cm jadi 1 cm ya nggak mungkin, mungkin ya. itu nggak mungkin. Oke. Paling kalau dari Nah, kalau misalnya dengan orang kista ini yang nggak dioperasi, katakanlah belum mau, ya karena memang nggak dioperasi, dia perlu cek rutin dong berarti ya, ya untuk menilai betul. kondisi kistanya ya. Iya, sebaiknya sih memang rutin gitu ya. Jadi misalnya bisa dilakukan pemeriksaan USG tiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu. Nah, gue mau masuk ke tadi tuh yang menarik juga, gangguan kesuburan dengan endometriosis. Itu kan cukup banyak ya. Ya, Apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Orang kadang-kadang kalau misalnya endometriosis itu takut nggak bisa hamil. Mungkin yang perlu jawab, endometriosis bisa hamil nggak? bisa, Bisa ya. Jadi bisa ya. bisa. Dan biasanya kalau memang bisa hamil, itu bisa hamil alami atau dengan bantuan. Nah, itu yang pertanyaan yang banyak orang tanya tuh, Mbak. Oke. Jadi gini, endometriosis itu ada derajat-derajatnya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya endometriosisnya ringan, Ini ringan sedang beratnya ya? ya ringan Oke. sedang berat ya. Jadi kalau ringan dia misalnya ya itu juga agak susah ya kita menentukan ringan sedang berat, kecuali kalau dengan pembedahan gitu ya. Kalau Ada staging gitu ada ya? stagingnya gitu. Kalau ringan biasanya terkait juga dengan nyeri sih ya, nyeri haidnya tidak terlalu berat gitu ya. Meskipun nggak selalu ya. Ya nggak selalu. Yang nggak ada apa-apa tuh nyeri hebat. Ya, atau ada yang betul. kistanya gede atau nggak Nggak ada, nyeri. iya betul ya. Jadi kalau misalnya dia ringan itu masih bisa kita lakukan alami istilahnya senggama terjadwal ya. Ini dengan catatan suaminya sehat, spermanya Ya, sehat, betul. dan saluran telurnya terbuka Betul, ya. Jadi betul. memenuhi syarat ya. Betul. Jadi tetap kalau mau program hamil kan tetap harus periksa semua gitu kan, saluran telur, kemudian sperma, kemudian dari USG juga gitu. Nah, tapi kalau sudah menuju sedang berat, itu pilihannya itu dari inseminasi maupun bayi tabung. Bantuan inseminasi Iya, bayi tabung, ya. bayi tabung gitu. Nah, kalau kista itu termasuk sedang atau berat sih gitu. Oh, kalau udah punya kista, Nah, itu kemungkinan dia sedang kategori berat. sedang berat. Iya, kalau berdasarkan walaupun dia nyeri haidnya nggak ada gitu ya, itu udah termasuk ke dalam kategori sedang berat. Jadi dia sebenarnya Sehingga sudah disarankan berbantu ya. Iya, jadi bisa dengan inseminasi ataupun dengan bayi tabung langsung. Oh, Kita harus melihat juga parameter-parameter lainnya ya. Jadi kalau misalnya spermanya udah jelek juga ya, langsung aja mending bayi tabung. ya, jadi lihat juga kondisi sperma Ya. sama kondisi Saluran saluran telurnya ya, apakah Ya. memungkinkan untuk terjadinya pembuahan secara Betul. alami ya. Mungkin nanti yang fertilitas dibahas di episode yang lain. Ya, betul. Tapi ya kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang lagi mau hamil gitu kan, terus dia ketemu kista. Nah, tadi sempat ngomong bahwa dilematis nih mau dioperasi apa enggak gitu kan. Itu sebenarnya pilihan apa yang menentukan dia dioperasi apa enggak? Kista yang ditemukan kalau pada orang yang mau hamil gitu. Ya, sebenarnya kalau untuk orang yang mau hamil gitu ya, jika kistanya sih dia nggak ada keluhan lain ya, misalnya nggak ada nyeri haid, sebenarnya sih lebih disarankan untuk langsung program hamil gitu. Langsung program hamil ya. Betul, tidak harus menunggu Dengan operasi bantuan. dulu. Dengan bantuan, Inseminasi. ya tentunya inseminasi atau bayi tabung langsung. Tapi kalau umpamanya gini, karena kalau orang berbantuan tuh juga ada sumber daya yang mungkin dia harus siapkan, Ya. bisa langsung. Ya. Apakah masih terbuka kemungkinan untuk dia coba alami gitu? Atau bisa, tapi mungkin peluangnya nggak sebaik kalau Ya, bisa sebenarnya sih bisa, cuman ya peluangnya ya tentunya Berkaitan nggak dengan lebih, peluang ya? ya peluangnya nggak lebih baik gitu, karena endometriosis itu sendiri selain dia bisa menyebabkan gangguan anatomi, dia juga bisa mengganggu kualitas sel telur Kualitas sel gitu, dan juga endometrium ya, dinding rahimnya itu kurang reseptif gitu, Oke. makanya lebih dianjurkan untuk
terapi reproduksi yang berbantu. Dan juga dia juga mengganggu kualitas sperma yang masuk ya. Iya, betul, Dan mengganggu. kalau ada embrio juga dia merusak embrio Iya, lah istilahnya. betul. Jadi peluang dia untuk hamil secara alami sebenarnya menurun lah ya. Menurun. Dibandingkan kalau tidak ada endometriosis Betul. ya. Oke, sehingga mungkin pada kasus tertentu perlu bantuan ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya pasien ini memilih untuk alami gitu, ada nggak sih batasan waktu yang diperlukan? Biasanya kalau pasien kita kan, dok saya belum mau, ya memang belum mau aja gitu kan, meskipun sudah mengerti. Ada nggak batasan waktu yang disampaikan ke pasien sebaiknya segera apa gitu? Jadi kalau batasan waktu sih biasanya kita kasih patokan 6 bulan ya. Jadi hanya 6 bulan gitu. Begitu pula dengan pasien yang misalnya minta dioperasi dulu. Kadang-kadang kan ada yang minta dioperasi dulu atau ada keputusan beberapa dokter yang kita operasi dulu nih gitu. Setelah dioperasi dia ingin coba alami, kita bisa lihat selama 6 bulan gitu. 6 bulan jika tidak ada kehamilan maka dianjurkan Kalau 6 bulan untuk hamil sebaiknya bukan bantuan betul. ya. Dan dengan bantuan inseminasi dan katakanlah bayi tabung itu peluangnya cukup baik ya. Cukup baik. Ya. Oke. Jadi ini merupakan informasi yang sangat penting nih bahwa satu endometriosis itu bisa hamil ya. Meskipun butuh bantuan. Betul. Nah, bantuannya pun disesuaikan sama kondisi masing-masing ya. Setelah pengobatannya nih, misalnya seorang udah dioperasi. Terus pasti kan tadi bilangnya karena bawaan genetik, begitu kekambuhannya cukup tinggi. Setelah dioperasi bisa balik lagi dong. Nah, ada nggak langkah-langkah tertentu yang bisa mencegah supaya nggak terjadi lagi atau minimal tidak memburuk lah gitu? Oke. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang sudah dioperasi itu memang biasanya kita berikan obat ya, terapi hormonal untuk mencegah kekambuhan gitu. Dan bukan hanya mencegah kekambuhan, dia menekan pertumbuhan endometriosis yang baru gitu. Nah, jadi itu untuk pasien-pasien yang pasca operasi gitu. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang istilahnya mau hamil, mau program hamil, ya yang kita sarankan adalah segera mencari pertolongan untuk melakukan pemeriksaan dan untuk melakukan terapi untuk kehamilan ya. Ya, betul. Memang kalau dengan kehamilan ini akan membantu atau? Oke, jadi memang karena kehamilan kita hormon ya, pengaruh hormon sebenarnya. Jadi progesteron itu lebih dominan daripada estrogennya. Nah, otomatis untuk endometriosisnya itu akan keluhannya biasanya akan berkurang. Dan biasanya dia pertumbuhannya juga akan berkurang gitu karena pengaruh hormon gitu. Karena jadi pengaruh selama hamil nggak haid ya. Iya, nggak Sehingga haid. Betul. Kemungkinan besar endometriosisnya akan terkendali lah, Iya, lebih terkendali. Iya, silent gitu dalam istilahnya gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau untuk kalau dia udah lahiran, apakah akan mungkin kembali lagi nanti endometriosisnya aktif lagi? Oh ya, ya itu mungkin saja gitu. Jadi makanya pada pasien-pasien yang memang memiliki endometriosis, ya seyogyanya harus periksa secara teratur ke dokter kandungan. Ya. Dan memang perencanaannya mesti betul-betul sangat rapi ya. Arti kata misalnya gini, pasien mau hamil gitu. Bahwa operasi itu kan hanya bagian dari rangkaian dia mau hamil. Betul. Ya. Mungkin kita selalu bilang setelah operasi harus tahu mau ngapain gitu. Betul. Jangan cuman operasi saja terus nggak ada langkahnya ya. Ya, harus ada target. Misalnya kalau memang hamil, malah mungkin ada beberapa kasus yang jangan operasi dulu sebelum kalau mau hamil gitu mungkin. Iya, betul. Jadi misalnya dia operasi, kalau bisa langsung program hamil. Betul. Bagi yang mau hamil ya. Iya, supaya kistanya belum keburu balik lagi, betul lagi, sekali. Ya. Dan juga kehamilan juga akan membantu untuk kedepannya ya. Betul. Oke. Dan ini tiap kasus bisa beda-beda ya, Mbak. Bisa beda-beda makanya. Perlakuannya ya. Jadi memang case by case sekali dan tiap orang beda-beda kondisinya. Lalu tadi kan Mbak Olive sebut ini terkait dengan hormonal. Apakah nanti pada saat dia, artinya apa? Seumur hidup dia bakal kesakitan begini atau ada masa-masa tertentu yang ya mungkin berkaitan dengan menopause mungkin. Ya, jadi memang kan karena dia hormonal ya, estrogen itu terutama pada usia reproduksi. Kalau kehamilan tadi jelas kan karena pengaruh progesteronnya ya. Jadi selama 9 bulan tidak mens gitu. Atau dengan obat hormonal dia juga kadang-kadang
menekan estrogennya. Nah, satu lagi kondisi yang lain yaitu menopause. Menopause sudah jelas estrogennya, produksi estrogen akan menurun gitu saat menopause. Nah, biasanya kalau udah menopause ya penyakitnya akan istilahnya reda gitu ya, reda dengan sendirinya gitu. Jadi tidak ada pertumbuhan endometriosis baru, dan biasanya sih kadang-kadang kalau memang ada kista biasanya kadang-kadang akan menyusut, tapi ya mungkin nggak terlalu signifikan ya gitu. Tapi minimal tidak ada pertumbuhan endometriosis baru. Endometriosis yang tadi hormon dependent ya. Iya, hormonal. Iya, betul. Pada kondisi-kondisi adanya estrogennya rendah, misalnya dikasih terapi hormon, atau hamil atau menopause, dia akan terkendali ya. Betul. Oke. Jadi memang variasi kasusnya sangat beragam. Betul. Tidak ada satu kasus yang sama-sama persis untuk endometriosis ya. Atau untuk bayi tabung sendiri, untuk bayi tabung sendiri, tadi kan salah satunya tujuan operasi supaya mempermudah tindakan untuk bayi tabung ya. Nah, bayi tabung ini seberapa banyak bisa menolong orang-orang dengan endometriosis ini? Ya. Jadi kalau untuk bayi tabung, kenapa sih kok dia bisa nolong gitu loh? Ya, jadi kalau untuk bayi tabung dia bisa menolong misalnya untuk masalah terutama pertama kualitas sel telur gitu ya. Kemudian yang tadi kan bisa endometriosis itu bisa menghambat jalannya sperma gitu ya. Dengan bayi tabung masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Jadi kayak misalnya pembuahannya di luar betul, pembuahannya di luar gitu. Dan pada pasien-pasien endometriosis biasanya sel telurnya itu dinding. Jadi dinding telur sel telurnya itu tebal gitu. Jadi kadang-kadang dengan cara alami akan sulit ditembus oleh si sperma gitu. Dengan cara bayi tabung, dengan ada istilah ICSI ya. Intracitoplasmic sperm injection. Jadi langsung disuntikin ke dalam telur. Jadi dipaksa langsung masuk ke dalam inti sel telur gitu. Artinya membantu dari sisi pembuahan. Betul. Dan kalau sudah jadi embrio ditanam kembali. Iya, betul gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau inseminasi, inseminasi kan kita bantu masukin sperma. Jadi inseminasi asal ada satu saluran terbuka boleh dilakukan. Ya? Iya. Oke. Jadi udah cukup panjang obrolan kita hari tentang endometriosis, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi yang dengar ataupun yang nonton ya. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kita akan ada banyak topik diskusi yang akan kita bahas ke depannya. Makasih Dokter Olive. Ya, sama-sama. Thank you. Yuk.